Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Ahmad Taufak. Dalam 5 menit ke depan saya akan membawakan berita terkini, aktual dan tajam yang menarik. Datang dari Pak Adi Kusuma tentang reportase. Apa itu berita? Berita yaitu suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Dan jenis-jenis berita terbagi menjadi 4, yaitu soft news, feature news, in-depth news, straight news. Dan yang selanjutnya nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita ada magnitude, proximity, actual, impact, usefulness, human interest, conflict, suffering, sex, information. Dan yang selanjutnya syarat berita. Syarat berita yaitu aktual, faktual, penting, menarik, seimbang. Dan mass media terbagi menjadi 3, media cetak, media cyber, dan media elektronik. Dan apa itu isu? Isu ialah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusan. Contohnya seperti perkembangan teknologi yang terjadi di negara luar. What is fact? Suatu hasil pengamatan yang objektif, real, nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Dan selanjutnya ialah macam-macam wawancara. Macam-macam wawancara ialah wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, dan wawancara individual, wawancara terpimpin, wawancara bebas. Selanjutnya dalam penulisan berita terdapat 5W 1H, yaitu what, who, when, where, why, how. Dan berita terbagi menjadi 4 bagian: judul, lead, tubuh berita, dan ekor. Selanjutnya, apa itu reportase? Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objektif reportasenya adalah manusia. Dengan kata lain, reportase adalah pemberitahuan atau kegiatan meliput pengumpulan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber narasumber, kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita, diproduksi menjadi jadi. Selanjutnya reportase pelaporan pemberitaan berkaitan erat dengan suatu kasus, kejadian, peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, internet, TikTok, dan lain-lain. Bagaimana reportase dilakukan? Reportase dilakukan dalam 3 bagian, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik. Yang B, rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi dipimpin oleh penanggung jawab media. Jika dicetak, pimpinan redaksi dibantu dengan redaktor. Jika di televisi, dikepal oleh produser dan asisten produser, pemangku program yang bersangkutan.
Praproduksi tujuannya ialah menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan guidelines. Dalam rapat ini ditentukan topik yang hendak diliput, tim atau individu job desk, angle liputan ditentukan, dan narasumber yang akan diwawancarai. Riset dan perencanaan penggunaan tema, penentuan tema diliput. Memulai dengan isu terhangat, jangan melupakan isu lampau, atau asalkan informasi bisa melalui digali dari peristiwa tersebut, atau running story. Materi liputan bisa dari apapun. Nilai berita dari informasi harus lebih dipahami oleh jurnalis untuk mengimbangi kebutuhan khalayak. Redaktur harian menyiapkan prediksi awal untuk menjabarkan isu-isu menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat proyeksi. Praproduksi, apa itu riset? Riset adalah proses pengumpulan, menganalisis dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis, juga untuk menambah terhadap sesuatu fenomena tertentu yang akan menjadi bahan atau ide liputan. Manfaat riset ialah menambah pemahaman terhadap sebuah topik. Yang kedua, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan. Yang ketiga, menjadi pemandu dalam memulai peliputan. Yang keempat, semakin dalam riset, semakin baik dalam peliputan. Sumber riset ialah internet, koran, dan majalah, materi seminar, dan laporan instansi. Hasil dari riset dapat menjadi outline atau garis besar liputan, yaitu berupa latar belakang, menentukan narasumber yang diperlakukan. Riset lapangan diperlakukan untuk menyiasati berbagai macam ketidaksesuaian di lapangan dapat dari prediksi sebelumnya. Selanjutnya ialah produksi atau proses peliputan. Menembus narsum atau itu narasumber adalah sebagai sumber berita. Narsum dapat berasal dari berbagai kalangan yang dapat membantu melengkapi liputan. Narasumber dapat diartikan pelaku atau orang terdekat yang dapat dimintai keterangan. Karakteristik narasumber ada yang banyak berbicara, malah balik bertanya, bahkan susah ditemui. Pahami latar belakang narasumber. Pakem dari proses reportas adalah psikologi. Membaca berbagai macam sifat dan karakteristik narasumber. Ambil hati lawan bicara, sebab bagaimana kita membutuhkan mereka untuk mendapatkan informasi. Cara mengejar narsum. Yang pertama, menghubungi langsung. Buat janji lebih dulu. Utarakan maksud wawancara jika menolak bujuk dengan baik. Seni berkomunikasi Anda dengan narsum menjadi salah satu kunci. Yang kedua ialah menghubungi kalangan terdekat melalui istri, suami, anak, sekretaris, sahabat, dan lain-lain. Mendatangi langsung. Cari tahu keberadaan yang datangi tempat tersebut. Bagian C, jika gagal, coba lagi. Fokus reportase untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selanjutnya ialah pasca produksi. Pasca produksi ialah finishing. Himpun semua data yang telah terkumpul, cari sesuai kebutuhan. Proses editing, evaluasi, dan distribusi. Sekian dari saya, Ahmad Aufa di lapangan. Terima kasih. Kembali ke